Pak Rohman, Pak Chandra, Pak Dendi, Bu Selina. Ya, kita segera mulai ya untuk materi hari ini. Jadi ada sedikit gangguan di internet. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Ini baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan terakhir ya untuk materi Big Data. Nah, di pertemuan ini kita juga akan eh, mendemonstrasikan bagaimana menganalisis big data untuk model klasifikasi. Nah, sehingga model klasifikasi ini nanti bisa kita gunakan, ya kita bisa manfaatkan untuk proses klasifikasi daripada big data ini. Nah, jadi istilah model klasifikasi ini adalah sebenarnya adalah pengelompokan gitu ya. Jadi klasifikasi ini adalah proses mengelompokkan atau mengurutkan objek atau data atau informasi ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, di dalam model klasifikasi dalam big data ini, ya, nanti akan menggunakan algoritma atau pendekatan yang sesuai untuk klasifikasi dan akan digunakan untuk membangun sistem yang bisa mengidentifikasi dan memisahkan data ke kelas atau ke dalam kategori tertentu. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuannya dari klasifikasi ini adalah untuk kita bisa mempelajari pola, ya, pola di dalam data pelatihan dan kemudian bisa menerapkannya pada data baru untuk memprediksi kelas atau label yang sesuai. Jadi istilahnya klasifikasi di sini nanti menjadi beberapa kelas atau menjadi beberapa
label kelompok yang sesuai satu sama lain. Nah, tahapan di dalam klasifikasi di ilmu komputer ini akan melibatkan sejumlah langkah yang nanti akan dirancang untuk membangun model klasifikasi yang efektif, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah algoritma gitu ya atau metode gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tahapan dari klasifikasi ini dalam big data, ya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan dan persiapan dari datanya, ya. Nah, untuk memilih dan menyiapkan data, kita harus identifikasi dulu datanya. Data ini dalam kumpulan yang disebut dengan dataset, ya. Jadi kita pilih datasetnya sesuai dengan tujuan dari klasifikasi dan sifat masalah yang dihadapi. Nah, jadi datasetnya disiapkan, kemudian kita bisa eksplorasi datanya selanjutnya dengan cara menganalisis data eksploratif ya, untuk memahami gimana strukturnya ya, kemudian distribusi dari datanya ya, kemudian karakteristik dari atributnya ya. Jadi seperti apa kita bisa eksplorasi. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan dan menyiapkan datanya, ya. Nah, dalam hal ini data bisa jadi masih ada yang bias, masih ada data yang kosong, ya, atau ada beberapa field yang hilang, ya. Nah, kita melakukan yang namanya terlebih dahulu pre-processing data, jadi memproses data di awal. Nah, di sini apa saja yang bisa dilakukan ya, termasuk di dalamnya yaitu kalau ada nilai yang hilang, bagaimana apakah kita akan menghapus ya data tersebut karena nilainya tidak valid ya, atau kita bisa melakukan normalisasi ya jika datanya ganda, datanya double ya, itu bisa kita normalisasikan, atau kalau fieldnya ada yang sama ya, itu kita harus normalisasikan supaya tidak terjadi redundansi data. Kemudian kita juga perlu melakukan konversi atribut kategorikal ya. Jadi di sini atribut-atribut yang sifatnya kategoris, isinya bisa menjadi beberapa kelompok gitu. Nah, kita rubah menjadi model yang bisa diolah. Mungkin nanti kalau bentuknya teks ya, kita rubah jadi numerik gitu. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya yaitu pembagian data ya. Jadi dataset-dataset ini bisa kita bagi menjadi pelatihan dan pengujian ya, atau data training dan data testing gitu ya. Nah, untuk dataset pelatihan kita gunakan untuk melatih modelnya ya, supaya modelnya bisa memahami bagaimana klasifikasi yang nanti akan harus dilakukan. Nah, kalau untuk yang tes set ya atau set pengujian, ini data-data yang dipakai untuk mengetes ya, menguji kinerja dari model yang sudah dilatih dengan data pelatihan tadi ya. Dan ini nanti tidak akan muncul ya, tidak akan terlihat di pelatihan, tetapi nanti di dataset ini yang untuk testing itu bisa untuk validasi. Apakah klasifikasinya itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi ya, atau memiliki tingkat apa namanya itu error yang rendah ya. Kemudian langkah ketiga kita lakukan ekstraksi fitur ya. Kita harus tentukan fitur atau atribut yang akan digunakan ya di dalam model klasifikasi. Di sini nanti kita harus milih dan mengekstrak atribut yang paling relevan. Jadi kita pilih atribut mana yang sesuai gitu ya. Dan klasifikasi apa yang nanti kita akan lakukan ya. Jadi ada beberapa kelompok tugas klasifikasi apa yang akan kita lakukan sesuai dengan datanya. Kemudian langkah keempat yaitu pemilihan modelnya. Nah, di sini model ini berarti algoritma. Jadi nanti datasetnya akan dilatih dan akan dites menggunakan model ini. Nah, sehingga nanti dataset pelatihan akan digunakan untuk melatih modelnya. Kemudian set pengujian atau dataset pengujian digunakan untuk menguji kinerja dari modelnya. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah pelatihan model. Nah, ini modelnya mulai dilatih ya dari data pelatihan. Ya, mungkin datanya cukup besar. Ini bisa jutaan, bisa puluhan juta, bisa ratusan juta ya datanya. Dan biasanya akan melibatkan proses ya di mana model akan mempelajari pola dari data, kemudian hubungan dari data itu seperti apa, dan kemudian baru dibuat sebuah prediksi ya yang tepat ya dari pembelajaran model, atau melakukan klasifikasi yang sesuai ya dari pembelajaran model. Nah, setelah pelatihan berikutnya adalah diterapkan modelnya, model klasifikasinya dilatih pada data yang baru. Nah, jadi ada tiga data ya tadi.
data training, data testing, dan data yang baru, ya, data yang dikembangkan ini. Nah, di sini nanti dipakai nanti untuk yang namanya prediksi kelas, ya, atau prediksi label. Nah, prediksi kelas ini berarti menentukan masuk di klasifikasi apa, masuk di kelas mana, ya. Sehingga nanti sebelum dijalankan, ya, prosesnya yang sebenarnya antara data yang aktual sama data dari hasil pelatihan itu apakah sama atau mendekati sama atau justru menjauhi. Nah, kita pilih model yang paling sesuai, ya. Apakah KNN, Canary Snackboard, ya, ataukah Decision Tree, ataukah Random Forest, atau apapun. Nah, di sini kita misalnya menggunakan algoritma K-means, ya. Nah, algoritma K-means ini cocok untuk clustering yang bisa digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang berbeda satu sama lain, ya. Jadi masing-masing kelompok punya karakteristik gitu, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalkan variasi, ya, atau jarak, ya, antara titik-titik yang ada di dalam data di dalam satu kelompok yang sama dan bisa memaksimalkan jarak antara kelompok-kelompok tersebut gitu, ya. Jadi nanti di sini kita harus memilih yang namanya centroid atau central data. Nah, jadi central data ini kita sebut sebagai K, ya. Jadi X-min atau K-means, ya. Varian dari K-means itu ada beberapa, ya, sehingga disebutnya X-min. Itu akan memilih sejumlah K, ya. K ini adalah klaster yang nanti akan ditentukan apakah 2 klaster ataukah 3 klaster ataukah 4 klaster dan seterusnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, K ini nanti akan memiliki data sentral, ya. Jadi di kelompok itu ada satu data sampel gitu, ya, data sentral yang nanti data itu akan digunakan untuk menghitung jarak antara data sentral ini dengan semua data yang ada di dalam dataset, ya. Nah, perbedaan dengan Kamin, kalau Xmin ini dia memerlukan jumlah cluster yang ditentukan sebelumnya. Kalau Xmin itu mencoba mencari secara otomatis berapa sih jumlah cluster yang optimal. Nah, jadi kalau Kamin itu kita tentukan dulu nilai K-nya dari data. Kalau Xmin nanti secara otomatis akan dicari, ya, bagaimana apa namanya jumlah K-nya itu sesuai dengan jumlah data. Jadi dipelajari dari data oleh Xmin ini. Nah, algoritma dari Xmin ini punya beberapa langkah tambahan dibandingkan dengan K-means, di mana akan mencakup iteratif, ya, iterasi atau perulangan, ya, untuk menentukan berapa jumlah klasternya. Jadi nggak bisa satu langkah langsung ditentukan klasternya 3 gitu, nggak bisa. Tapi dari beberapa langkah nanti akan ditemukan 2 klaster, ya. Nanti ada langkah berikutnya, oh ini ada 3 klaster. Nanti langkah berikutnya, oh ini nanti ada 4 klaster dan seterusnya. Nah, untuk algoritma Cummins kita terapkan di sini. Yang pertama, bagaimana tahapan awalnya, yaitu inisialisasi dulu. Ya, katakan kita menggunakan K, bukan X ya. Jadi, kalau K berarti kita tentukan K-nya. Kalau X min itu berarti K-nya akan ditentukan otomatis, ya. Nah, kita pilih dulu jumlah K-nya, jumlah kelompoknya, atau kita sebutnya centroid. Ya, centroid itu artinya central data, data yang akan menjadi pusat dari semua data. Itu namanya centroid. Untuk apa? Untuk membagi data. Nah, sehingga nanti di setiap kelompok akan diwakili oleh sebuah centroid. Centroid ini bisa berubah nanti, ya. Jadi centroid itu tidak terus di apa satu data saja, tapi centroid ini bisa berubah ke beberapa data yang lain. Nah, kita pilih dulu titik awalnya secara acak, ya, sebagai centroid awal. Misalnya dari 100 data, kita pilih data nomor 10, kemudian nomor 50, kemudian data nomor 80. Misalnya seperti itu. Berarti kita menentukan K-nya sama dengan 3. Nah, kemudian setelah inisiasi atau inisialisasi, selanjutnya adalah assignment atau penugasan, ya. Nah, penugasan ini kita hitung jaraknya. Biasanya kita menggunakan rumus namanya Euclidean distance, yaitu jarak antara centroid dengan data. Jadi kalau tadi ada 3 sentroid, misalnya, ya, 10, 50, 80. Nah, yang dekat dengan 10 itu ada berapa data? Yang dekat dengan 50 ada berapa data? Yang dekat dengan 80 ada berapa data? Nah, rumus kedekatannya ini menggunakan yang namanya rumus Euclidean distance. Nah, kemudian kita tentukan kelompok yang paling dekat, ya, dengan setiap titik data berdasarkan jarak yang dihitung tadi. Dan titik-titik ini nanti akan di-assign, ya, di-assign itu ditugaskan ke kelompok dengan sentroid terdekat.
Jadi misalnya data nomor 1 dekat dengan 10, berarti data 1 diassign ke kelompok 10, yaitu kelompok 1. Kemudian data nomor 40 misalnya dekat dengan 50, berarti dia akan diassign ke 50 atau di kelompok K2. Kalau data 90 dekat dengan 80, berarti nanti 90 diassign ke kelompok 80, yaitu di kelompok K sama dengan 3, atau di sentroid yang ke-3 dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sebutkan, update centroid. Update centroid ini akan menentukan nilai rata-rata dari titik, ya, semua titik data dalam setiap kelompok. Jadi nanti centroidnya bisa berubah. Nah, perubahannya itu ada di bagian ini, yaitu update centroid. Nah, setelah dihitung rata-ratanya, nanti akan berubah ya centroidnya, sehingga kita pindahkan ke centroid yang baru ini, yaitu centroid yang rata-ratanya sudah dihitung ini. Nah, setelah itu baru kemudian kita lakukan perulangan lagi, ya. Jadi langkah yang pertama tadi dihitung Euclidean distance-nya di 3K-nya tadi, 5, 50, dan 80, mana yang paling dekat dengan 3 ini. Nah, setelah itu dihitung rata-rata, setelah semuanya terhitung, dihitung rata-rata sentroidnya, ya, dari semua titik. Kemudian baru diulangi lagi. Nah, karena sentroidnya berubah, berarti harus diulangi langkah yang kedua dan ketiga tadi. Itu dengan cara kita menghitung kembali ya mana data yang dekat dengan sentroid yang sudah diupdate ini. Sentroid 1 misalnya tadinya 5, setelah diupdate menjadi 7 misalnya. Kemudian yang kedua 50, setelah diupdate menjadi 5,5, 50,5 misalnya. Terus kemudian yang 80 ya, yang K80 setelah diupdate misalnya menjadi 81 misalnya seperti itu. Nah, nanti dihitung ulang lagi, diiterasi lagi, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau masih ada perubahan, nanti akan dihitung lagi update centroid. Tapi kalau tidak ada perubahan lagi, kok data sebelumnya itu sama dengan data setelah centroidnya diupdate, berarti tidak perlu diiterasi atau tidak perlu diulang. Nah, biasanya memang ini terjadi 2 sampai 3 kali ya perulangannya. Ada yang sampai 4 kali perulangan, itu baru bisa apa namanya selesai. Artinya datanya akan sama, datanya tidak akan berubah. Maksudnya tidak berubah gimana? Misalnya data nomor 1 tetap di sentroid 5. Ketika di perulangan yang kedua, tadi misalnya menjadi 7, data ke 1 tetap di 7. Jadi nggak berubah ke 50,5 sama 81 ya, yang diupdate berikutnya tadi. Nah, sehingga di sini datanya sama, kalau sama selesai. Tapi kalau ternyata beda, katakan misalnya tadi di data nomor 1 tetap di sentroid 7, terus kemudian di data nomor 40 itu berpindah ke sentroid 1, yaitu di data 7 yang tadinya 50,5 pindah ke 7. Nah, ini berarti ada perubahan. Kalau ada perubahan nanti dihitung lagi rata-ratanya, kemudian diulang lagi hitung jaraknya. Nah, sehingga di sini outputnya yaitu terjadi konvergensi ya. Konvergensi itu artinya kelompok atau klaster yang sifatnya final. Artinya tidak ada perubahan lagi, sehingga nanti model Kaminnya ini akan memberikan kelompok-kelompok yang optimal berdasarkan data yang diberikan. Jadi kalau nggak ada perubahan, outputnya sudah convergence ya. Sudah nggak ada lagi perlu update sentroid dan iterasi lagi. Ya, itu ya tahapannya. Nah, untuk yang algoritma X-min ya di sini yang pertama kita inisialisasi dulu ya. Namun karena algoritma X-min ini nanti akan bisa merubah sentroidnya ya, kita pilih dulu jumlah klaster awalnya. Kita tentukan dulu ya, kita inisiasi. Tapi nanti bisa berubah. Tapi kalau kami nggak bisa berubah. Kalau sudah 3 ya 3. Kalau sudah 2 ya 2 atau 4 ya 4. Tapi di sini nanti bisa berubah. Nah, di sini kita inisiasi sentroid dan kelompok menggunakan algoritma Kamin dulu dengan K-cluster awalnya. Kemudian baru kita iterasi Kaminnya di setiap kelompok. Kita jalankan algoritma Kaminnya di setiap kelompok tadi yang sudah terbentuk untuk membagi lebih lanjut menjadi sub-kelompok daripada Kamin tadi. Lalu kita hitung sentroid baru, ya tadi pakai rata-rata tadi di setiap sub-kelompok. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan jumlah klasternya. Evaluasi dari peningkatan dalam nilai fungsi tujuannya tadi yaitu untuk mengelompokkan atau mengklaster, misalnya variasi dari kelompoknya, untuk di setiap subkelompoknya, jadi mungkin satu subkelompok ada 2, satu subkelompok mungkin ada yang 3 gitu ya.
Nah, kalau ada peningkatan yang signifikan, ya, jadi ada misalnya dari subkelompok 2 jadi 3, subkelompok 1 jadi 2 gitu ya, maka kita tambahkan subkelompok tadi ke kelompok dengan menambahkan sentroid yang baru. Jadi sentroidnya ada penambahan baru untuk dihitung kembali jarak antara data di subkelompok itu ya untuk sentroid tersebut. Nah, kemudian kalau kita melihat ada kelompok yang tidak diperlukan, kita hapus ya kelompok yang tidak diperlukan, yaitu yang memberikan peningkatan yang signifikan dalam nilai fungsi tujuan. Yang tidak memberikan peningkatan signifikan kita hapus, yang memberikan peningkatan signifikan jangan dihapus. Kemudian kita hitung kembali sentroidnya untuk kelompok yang sudah ditetapkan. Nah, baru kalau ditemukan konvergensi, kita ulangi langkah A, B, C tadi di atas, sampai tidak ada penambahan atau penghapusan kelompok lagi. Ya, jadi agak beda ya. Kalau kami tadi sampai tidak ada perubahan data, kalau di Xmin ini, kalau tidak ada penambahan dan penghapusan kelompok yang signifikan, berarti kita selesaikan ya. Artinya algoritmanya itu selesai. Sehingga konvergensi terpenuhi. Nah, outputnya setelah nanti konvergensi tercapai, maka kelompok-kelompok yang sifatnya final di dalam Xmin ini dan sentroidnya yang dihasilkan oleh algoritma Xmin ini menjadi output final atau menjadi hasil akhir, gitu ya. Jadi ada K-means, ada X-min. Nah, di sini ada contoh data, ya. Ini data apa namanya COVID juga ya, COVID tahun 2019, 2021, ya, COVID-19. Ada sekitar 363 data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini ada contoh data dari Januari tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Ini jumlah data yang positif COVID, ini yang sembuh ya, kemudian ini yang meninggal. Nah, kita lihat struktur datanya ya. Sebenarnya ini dieksplorasi dulu ya, datanya bisa kita lihat di apa hari ke 359 atau di data 359 itu di bulan Desember 27 Desember ya. Itu sudah tidak ada yang positif gitu. Nah, kemudian di 361 ada yang positif lagi 6 ya. Di 362 ada yang positif lagi 6 dan seterusnya. Jadi kemungkinan di sini ya, ini data yang ada di sini itu banyak yang sudah apa namanya positifnya itu 0, artinya sudah tidak ada yang terjangkit. Tapi kemudian meningkat lagi di tahun 2022 itu masih ada ya yang terkena COVID ya mungkin sampai pertengahan ya, pertengahan tahun 2022. Jadi mulai Maret 2020, kemudian sampai Maret 2022, lalu sampai di 2001, kemudian sampai di 2022. Sampai ke apa ya? 3 kalinya ya kita harus mendapatkan injeksi ya supaya bisa bertahan untuk perkembangan COVID yang berikutnya. Nah, kemudian setelah itu kita dapat data ini. Nah, kemudian kita akan olah menjadi K-means ya. Artinya dalam model K-means berarti kita akan mencari klasternya. Nah, yang pertama kita tentukan klasternya 2 ya. Jadi jumlah klasternya misalnya kita tentukan klaster yang ke 0 dan klaster ke 1 ya. Ini klaster 1, ini klaster 2 gitu ya. Karena urutannya indeks berarti 0 dan 1 ya. Nah, di sini klaster yang pertama itu ada 181, klaster yang kedua ada 182 ya. Nah, di sini dilihat di tanggal pada bulan atau 4 bulan awal, yaitu ada 2 ya. Kemudian klaster 1 di tanggal 4 bulan awal itu ada 1 ya, dengan rata-rata 100,55% ya. Nilai tertingginya yaitu di tanggal apa namanya half year ya, di semester ini ada 1. Kemudian yang terbesar itu di tanggal kuartal ada 1 ya, ini yang paling besar ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di Kamin ini berarti kita bisa menghasilkan apa? 2 kelompok ya. Jadi dari 363 itu ada 2 kelompok, yaitu 181 di klaster 0, 182 di klaster 1. Nah, ini kita gunakan Kaminsnya menggunakan Rapid Miner ya. Jadi sudah disediakan algoritmanya. Jadi Anda bisa menggunakan langsung algoritmanya tanpa membuat apa perintah ya. Kalau di Python Anda harus membuat perintah dulu untuk bisa mengelompokkan data ini. Nah, ini saya
pakai yang rapid miner sehingga lebih mudah ya. Jadi datanya bisa diambil, kemudian datanya dibaca, masukkan di dalam model Cummins ya. Nanti dari model Cummins outputnya jadi berapa? Oh ternyata dari apa namanya COVID-19 ini di tahun 2021 ada dua kelompok ya di klaster 0 dan yang di klaster 1. Nah, karena apa? Karena biasanya kita mengelompokkannya adalah ini ya, antara yang sembuh dan meninggal ya. Jadi yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Jadi dikelompokkan dalam dua kelompok tersebut ya. Nah, kemudian kalau untuk yang X-min ini ya, karena X-min ini bisa berkembang, jadi kelompoknya itu bisa menjadi tiga di sini ya. Untuk yang klaster 0 itu 120, yang klaster 1 181, yang klaster 2 itu 62. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini yang positif, kemudian yang sembuh, kemudian yang meninggal. Nah, ini jumlah klaster yang bisa ditentukan ya. Jadi kalau klaster satu ini katakan yang apa namanya? Jumlah yang meninggalnya untuk yang Cummins ya, yang klaster 0 dulu itu 2.601, yang positifnya 663, yang sembuhnya 30.000 sekian. Dan ini terjadinya di tanggal ini ya. Terus kemudian untuk yang klaster satu ini jumlah yang meninggalnya ini 6.000 ya 107, kemudian positifnya 447, yang sembuhnya 7.732. Nah, kalau kita lihat di sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi ada klaster apa namanya yang selisihnya cukup banyak di sini. Yang positif juga sama ya, selisihnya ini 200-an lebih ya. Yang ini selisihnya 4 ribuan ya, 40 ribuan ya selisihnya. Kemudian untuk yang Esmin di sini sentroidnya jadi tiga tadi sesuai dengan di sini ya, sentroidnya jadi tiga. Nah, ini kelompok-kelompoknya yang meninggal untuk klaster satu ada 6.481, yang di klaster satu ada 2.601, dan di klaster 2 ada 55.888. Nah, jadi di sini klasternya jumlah ini ya dari 1 sampai 363 itu dibagi tiga kalau yang ekstrim. Ya, kalau Kamin ini dibagi dua. Ya, data ini dibagi dua. Kalau Amin, kalau Esmin, data yang 1 sampai 353 ini dibagi tiga. Ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita bisa membuat kelompok nih. Oh, jadi COVID 2021 itu kalau kita pakai Kamin itu dikelompokkan jadi dua. Ya, bisa Pak? Kalau apakah bisa kalau kita setting tiga? Bisa. Jadi Kaminnya number of clusternya nanti di setting tiga gitu, nanti akan dikelompokkan gitu. Kemudian kalau Kamisnya kita setting 4 gitu ya, nanti Kamisnya akan dikelompokkan menjadi 4 ya. Karena ini kita menggunakan dua sampelnya ya, jadi hanya dua hasilnya. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan data ya. Jadi berdasarkan data yang ada di sini dipelajari oleh Kamis. Kalau Xmin, nah ini karena dia otomatis, namun di awal kita harus menentukan dulu ya, misalnya kita tetapkan K-nya 2. Nah, nanti dalam perkembangannya setelah dihitung nilai rata-ratanya menjadi klasternya 3. Atau kita tetapkan 4 misalnya, setelah nanti diolah ya oleh model Cummins menjadi 5 misalnya, atau menjadi 6 misalnya. Itu ya sangat mungkin sekali. Ya, karena nanti di Xmin itu ada yang dihapus ya. Jadi kalau misalnya tadi 6, nanti ada yang dihapus bisa jadi 5. Ada satu yang dihapus di nomor 5 bisa jadi 4. Ya. Tapi kalau yang bagus dari apa namanya iterasinya, data yang bagus di kelompok itu, ya itu akan tidak dihapus ya. Artinya akan menambah jumlah kelompok atau akan menambah jumlah kelasnya atau klasternya. Gitu ya. Nah, ini hasil dari apa pengolahan datanya. Nah, ini klasternya ya. Jadi akan terlihat di sini. Ini kelompok-kelompoknya begini ya. Ini akan terlihat nih klaster 0 ya. Ini klaster 1 ya. Ini nanti akan terlihat seperti ini. Nah, jadi data-datanya itu bisa beda-beda ya kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kemudian kita lihat data detailnya ini dari klaster-klaster ini ya. Kita lihat detailnya. Oh, row 1 itu masuk di klaster 0 sampai dengan row 19 dan seterusnya ya, bawah ya. Ini di kelompok klaster 1 ini. Ya. Tanggal terjadinya ini ya. Terus kemudian apa namanya setelah di rata-rata ya. Terus kemudian untuk yang Xmin ini yang masuk di klaster 1 data 1 sampai 19 dan seterusnya ke bawah ini klaster 1 klaster 1. Nanti ada klaster 2 klaster 2 nanti ada klaster 3 gitu ya. Seperti data yang di sini. Nah, ini ya, ini 3.
Ini 3, nanti di sini juga 3. Nah, di sini juga 3, tetapi karena datanya nggak saya tampilkan semua, itu kan sampai 363. Nah, ini bisa dilihat tuh datanya akan kelihatan masuk di dalam klaster berapa aja. Ya, ya gitu ya. Jadi ini contoh penggunaan Big Data untuk analisis clustering ya. Jadi untuk mengelompok-kelompokkan data sehingga masuk di dalam kelompok yang mana atau datanya lebih dekat ke centroid yang mana. Nah, untuk modelnya bisa Anda gunakan di RapidMiner ya. Jadi download saja RapidMiner, kemudian nanti silakan mendaftar. Karena kalau tidak mendaftar nanti terbatas ya penggunaan datanya. Kalau Anda mendaftar nanti akan mendapatkan 10.000 data sampel ya. Jadi maksimal record yang bisa digunakan 10.000. Cuman kalau sekarang untuk yang RapidMiner sudah berubah ya. Jadi apa namanya registrasinya sekarang juga sudah berubah karena semakin lengkap sekarang untuk rapid miner. Jadi tidak hanya menggunakan apa namanya mesin learning yang konvensional, tapi sampai ke kecerdasan buatan. Ya, dan di kecerdasan buatan itu sudah dikelompok-kelompokkan sekarang ini ya untuk kesehatan, kemudian untuk apa namanya itu cuaca ya, terus kemudian untuk apa namanya traffic dan lain sebagainya ya. Jadi media sosial dan sebagainya itu sudah dikelompok-kelompokkan. Nah, cuman kalau sekarang mungkin nanti Anda harus registrasi, cari aja yang free ya. Maksudnya yang community edition, artinya yang Anda bisa mendaftar tapi tidak perlu membayar. Karena kalau ada biayanya, ini biayanya cukup mahal. Ya nanti silakan dieksplor aja. Buka Rapid Miner, nanti perkembangannya ada cukup banyak ya bagian-bagian. Jadi sudah dispesifikkan gitu. Nggak umum seperti yang sekarang kita gunakan ini ya, yang rapid miner sekarang. Sekarang sudah dispesifik-spesifikan untuk apa itu penelitiannya sekarang sudah sangat spesifik. Nah, silakan nanti bisa dieksplor ya untuk penggunaannya. Pada intinya kita tahu oh ada model ini yang bisa kita gunakan untuk data yang besar ya, untuk big data. Nah, cuman untuk apa namanya Hadoop dan lain sebagainya itu nanti perlu apa namanya eksplorasi lagi. Ya, saya berikan yang datanya tidak terlalu besar ya, karena kalau nanti pakai data yang cukup besar, kita juga tidak apa memadai ya untuk mengolahnya, karena itu akan sangat besar sekali datanya dan komputer kita tentunya bukan komputer yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu ya, komputer yang memang dikhususkan untuk mengolah big data ya. Ingat ya bahwa komputer kita ini bukan komputer yang biasa atau yang harusnya digunakan untuk mengolah big data. Tapi untuk apa ya namanya gambarannya itu kita bisa dapatkan oh seperti ini gitu. Ya, cuman masalah di data yang besar sehingga komputer kita tidak mampu untuk melakukan pemrosesan data itu. Gitu aja. Ya, saya kira itu mungkin ada pertanyaan yang ada di belum ada pertanyaan. Mungkin ya di cabang silakan eh, Bapak Ibu semua, Pak Chandra, Pak Dendi, Pak Nur Rohman, silakan Pak jika ada yang akan ditanyakan Pak. Oh baik Pak, Pak Chandra mungkin, Pak Belum Dendi, ada, Pak. Kebetulan belum ada ya Pak saya ya. belum berangkat ya, Pak. Oke, baik. Nah ini saya informasikan juga, terima kasih Pak Chandra atas apa namanya bantuannya untuk Zoom di Sabang, Ungaran, Pak Dendi di Kendal, dan Pak Nur Rahman di Siliwangi. Nah, untuk ujiannya, sepertinya untuk ujian ini bisa minggu depan ya kita laksanakan. Kayaknya nggak ada minggu tenang. Jadi minggu depan kemungkinan sudah ada ujian ya. Jadi dipersiapkan saja untuk ujiannya, itu materinya mulai dari awal sampai akhir. Jadi bukan dari pertemuan 7 sampai, pertemuan 8 sampai pertemuan 15, tapi dari awal sampai akhir ya. Nah, nanti pilihan ganda seperti biasa. Jadi silakan dipelajari materinya. Semua soal itu ada di materi ya. Jadi kalau Anda pelajari dalam waktu 2-3 hari, kemungkinan Anda bisa menjawab ujian. Nah, untuk ujiannya maksimal 1 minggu ya. Jadi mohon teman-teman mahasiswa ini sekaligus yang nanti menonton kembali video ini, jangan sampai terlewat lagi karena minggu depannya itu sudah mulai input nilai ya. Jadi sebaiknya nanti untuk ujian di minggu depan, kalau nanti tidak ada minggu tenang, saya bisa laksanakan minggu depan. Tapi kalau ada minggu tenang 1 minggu, baru kita akan laksanakan minggu depannya.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak. wabarakatuh. Matur suwun Pak Migun.